Selamat pagi jemaat sekalian. Saat ini kita dalam ibadah minggu secara online. Atas nama pemberita firman dan para pelayan liturgis yang bertugas, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Untuk menjaga rasa hormat kita kepada Tuhan, kami mohon selama ibadah berlangsung, jemaat diminta untuk menjaga keteduhan dan ketenangan agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Pemberita firman dalam ibadah ini, Pendeta Johan Karel Irot. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan, dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan melimpah atasmu juga.
kesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon, Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon, Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Barulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 16 hingga 17 yang menyatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.
Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 239, baitnya yang pertama, "Turun Roh Allah dalam hatiku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur oleh karena kasih-Mu
yang selalu nyata bagi kami. Dan kami saat ini juga bersyukur kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan namamu. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan hidup kami, penuntun bagi langkah hidup kami. Namun Tuhan, firman-Mu luas dan dalam pengertiannya, sementara kami terbatas untuk dapat memahaminya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga firman-Mu itu dapat kami pahami dan tidak terbuang dengan sia-sia, melainkan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami yang nyata. Dan tolong kami, ketika kami mendengarkan firman-Mu, jauhkanlah suara-suara yang dapat mengganggu kami. Biarlah hanya suara-Mu yang kami boleh dengar. Hamba-Mu yang akan memberitakannya mampukan untuk dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan firman pada hari ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita dapat lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
Selamat pagi dan semoga semuanya sehat-sehat, Bapak Ibu jemaat semuanya ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, orang percaya harus memiliki iman. Ya, harusnya orang percaya itu memang adalah orang beriman. Iman itu harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Hanya dengan demikian hidup kita berkenan kepada Allah. Hal itu dapat kita lihat dari tokoh atau pahlawan iman di dalam Alkitab, dalam perikop kita hari ini. Pertama, Habel. Kain, saudaranya Habel, mengolah tanah dan mempersembahkan kepada Allah korban sebagian dari hasil bumi. Sedangkan Habel sebagai peternak domba, karena imannya ia mempersembahkan kepada Allah dari kambing domba yang sulung. Nah, rupanya Allah lebih berkenan kepada persembahan Habel daripada persembahan Kain. Nah, karena Kain mempersembahkan sebagian dan bukan dari hasil pertama, sedangkan Habel mempersembahkan dari anak sulung. Dalam Imamat 23 ayat 9-18 kita memahami bahwa zaman dahulu orang Israel mempersembahkan persembahan dari hasil pertama atau buah sulung atau anak sulung. Mungkin saja persembahan Kain bukan dari hasil pertama, sehingga persembahannya tidak diterima. Sedangkan Habel karena imannya ia mempersembahkan yang sulung. Karena itu persembahan Habel dan persembahan Habel itu dipersembahkan dengan iman, maka ia berkenan kepada Allah, dan karena itu maka ia juga karena iman juga ia masih berbicara sesudah mati. Ya, kita memang tidak jelas apakah karena sulung atau tidak sulung sehingga tidak diterima. Tapi yang jelas bahwa yang diterima adalah persembahan dari dari Habel yang dipersembahkan berdasarkan iman. Yang kedua, Henok tidak mati, melainkan terangkat, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Henok tidak terangkat dengan sendirinya, melainkan Allah yang mengangkatnya. Nah, mengapa Allah mengangkat Henok? Apa yang dilakukan Henok selama dia hidup? Kita mengetahui apa yang dilakukan Henok dalam Kejadian 5 ayat 23-24 dikatakan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Sebelum Allah mengangkat Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah adalah karena iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Allah berkenan mengangkatnya kalau Henok tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin. Henok bergaul dengan Allah dan berkenan Allah mengangkatnya karena iman Henok. Ya, jadi karena iman dia bergaul dan diangkat oleh Allah. Yang ketiga, Nuh.
pada zaman Nuh, dunia sangat jahat. Menurut Kejadian 5 ayat 6, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, karena tidak ada lagi yang dapat Tuhan lakukan, maka Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia dan dunia. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kepada Nuh yang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah itu, Allah memberitahukan kepadanya tentang tujuan pengadilannya, bahwa Allah akan memusnahkan manusia bersama-sama dengan bumi. Kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya beserta dengan wakil-wakil dari semua marga satwa. Dalam Kejadian 6 ayat 22. Nah, karena iman, maka petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan rasa hormat dan taat, Nuh mematuhi Allah dan menuruti firman-Nya. Mungkin saat itu berita tentang Allah nampak bodoh, tetapi Nuh percaya akan berita itu dan berani mempertaruhkan segalanya kepadanya. Nuh karena ia mematuhi karena iman, Nuh karena imannya ia mematuhi Allah dan menuruti firman-Nya. Maka Nuh dan keluarganya beserta wakil-wakil dari marga satwa pun selamat dari pemusnahan dunia yang jahat waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari 3 tokoh atau pahlawan iman tersebut kita dapat melihat beberapa hal. Pertama, Habel karena iman mempersembahkan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing domba. Maka Allah pun berkenan kepada persembahannya. Nah, sebagai orang percaya kita memahami bahwa semua milik kita adalah anugerah Tuhan. Dan sudah banyak berkat Tuhan yang kita alami atau nikmati dalam hidup ini. Maka marilah ketika kita memberikan persembahan, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda syukur kita atas kasih-Nya yang besar pada kita. Yang kedua, Henokh karena iman ia bergaul dengan Allah dan Allah berkenan mengangkatnya. Sebagai orang beriman, kita juga ingin diberkati Tuhan, ingin mengalami hidup sukacita senantiasa. Sebagai orang beriman, tetaplah jaga iman kita agar tetap kokoh dan hiduplah bergaul dengan Allah agar kita senantiasa berkenan kepadanya, diberkatinya, dan mengalami hidup sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Yang ketiga, Nuh karena iman ia mematuhi Allah dan menuruti firman-Nya. Maka Nuh dan keluarganya beserta wakil-wakil dari marga satwa pun selamat dari pemusnahan dunia. Nah, dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat kita alami, seperti kesempatan, kesenangan, tetapi juga kesulitan hidup, bencana alam yang dapat memusnahkan hidup kita. Ya, kita bisa musnah atau
tidak berkenan kepada Allah bukan hanya karena kesulitan atau karena musibah, tapi juga bisa jadi karena ada kesempatan untuk berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau karena kita senang, mungkin kita punya banyak berkat, tapi kita salah menggunakannya. Dan akhirnya hidup kita tidak berkenan kepadanya. Maka marilah minta Roh Kudus menolong kita agar kita tetap memiliki iman yang teguh, kokoh, hidup benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, mematuhi Allah dan menuruti firman-Nya. Tetaplah memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap kesempatan. Mungkin saja kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Minta tolong Tuhan supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Mungkin juga kesempatan untuk berbuat curang atau berkorupsi dan sebagainya. Minta Tuhan tolong untuk supaya kita tidak jatuh. Atau juga kita hidup senang karena banyak berkat Tuhan, lalu kita menyalahgunakan berkat Tuhan itu kita bisa jatuh. Tapi juga karena kesulitan hidup, kita bisa menghalalkan cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hanya kita jatuh dalam dosa. Tapi juga mungkin karena bencana alam. Karena bencana alam, maka lalu kita hidup dengan tidak berkenan pada Tuhan, tapi juga mungkin mengalami musibah. Kita mohon kepada Tuhan agar dalam situasi apapun, termasuk terpaparnya termasuk karena pandemi COVID ini, supaya iman kita tetap teguh, tetap kokoh, tidak tergoyahkan dalam menghadapi situasi apapun. Sekali lagi termasuk menghadapi virus corona ini. Kita iman supaya tetap teguh dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tetaplah mematuhi Allah dan menuruti firman-Nya, supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan dan kita diselamatkan dalam berbagai situasi dan serta diberkati oleh-Nya senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, memelihara kehidupan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, dan bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami menerimanya, yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya, iman itu harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, sama seperti Habel dan Nuh yang berhidup berkenan kepadamu. Oleh itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami senantiasa hidup berkenan kepadamu, dan diberkati oleh-Mu kami boleh mengalami hidup sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Dan berkati gereja-Mu dalam memberitakan kebenaran firman, agar banyak orang yang hidup dengan iman yang kokoh kepadamu. Dalam menghadapi segala situasi, iman tidak tergoyah, dan iman itu senantiasa diwujudkan dalam kehidupannya yang nyata, sehingga boleh mengalami kasih-Mu, diberkati oleh-Mu. Demikian juga gereja GPIB Tiberias, berkati semua yang melayani di dalamnya. Kiranya semua yang melayani boleh melayani dengan sukacita, dan pelayanan senantiasa membawa sukacita, dan jemaat pun senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam pelayanan di gereja GPIB Tiberias ini. Biarlah damai yang daripada-Mu itu dialami oleh seluruh jemaat. Karena itu berkati seluruh jemaat GPIB Tiberias Sidoarjo. Satu persatu kami badan tangan kasih-Mu untuk memohon berkat-Mu, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, simpatisan dan tamu. Biarlah semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Dan jika ada yang sedang dalam pergumulan, menghadapi pergumulan hidup ini, Tuhan kuatkan. Dan jika membutuhkan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga iman tetap kokoh dan selalu mengalami sukacita karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mohon keluarga lepas keluarga untuk diberkati oleh-Mu, sehingga semua keluarga mengalami sukacita, bahagia di tengah keluarga. Karena itu berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, dan semua yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati. Berkati anak-anak yang sedang menghadapi pendidikan yang terganggu oleh karena adanya virus corona, membuat pendidikan tidak dapat berlangsung sebagaimana biasanya. Tapi kiranya Tuhan Engkau menolong anak-anak kami dan para pendidik, guru atau dosen,
agar anak-anak tetap dapat belajar dengan baik, dapat menangkap setiap pelajaran yang diajarkan. Mereka menimba ilmu yang banyak untuk bekal masa depan mereka, dan mereka boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan. Karena itu kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tapi juga berkati akan orang tua dalam menuntun anak-anaknya, sehingga anak-anak dapat dituntun menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami yang saat ini juga sama dengan negara-negara yang lain di bumi ini sedang diperhadapkan dengan COVID-19, pandemi COVID-19. Tuhan, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, oleh pemerintah, TNI, Polri, tim medis, dan tim-tim relawan yang dengan senang hati berupaya untuk mengatasinya. Tapi Tuhan, hingga saat ini pandemi COVID-19 seperti belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Oleh sebab itu Tuhan, dengan iman kami ingin datang kepadamu memohon berkat-Mu. Tuhan, campur tangan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar kalau Tuhan berkenan maka pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Karena kami percaya oleh kuasa-Mu maka tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu, termasuk virus corona ini bisa dihentikan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah dalam membangun negara kami dengan berbagai tantangan, Tuhan mampukan pemerintah kami untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Dan kami mohon berkat-Mu juga agar masyarakat tetap mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya membangun negara kami yang kami cintai ini. Karena itu Tuhan, berkati kami agar kami semua bergandeng tangan mendukung untuk membangun bangsa dan negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini. Jauhkan dari niat-niat jahat atau yang tidak berkenan kepadamu untuk mengganggu ketentraman kami dalam berbangsa dan bernegara. Biarlah ini negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang atau sepanjang minggu yang akan datang bersukacita karena berkat-berkat Tuhan, karena ulang tahun kelahiran. Maka dengan bertambahnya umur ini, kiranya iman semakin kokoh dan hidup semakin dekat kepadamu, semakin bergaul dengan Engkau ya Tuhan, dan hidup dengan sukacita memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yang berulang tahun perkawinan, Tuhan berkati rumah tangganya, agar rumah tangganya semakin berbahagia, semakin hidup dengan sukacita, oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu, sehingga kebahagiaan dapat dialami oleh seluruh anggota keluarga. Tapi juga semua keluarga-keluarga GPI Beres ini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar semua kami hidup dalam rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan, kiranya jaga kandungan dan juga janin ada yang dalam kandungan hingga waktunya melahirkan dengan tubuh yang sehat dan bayi yang sehat yang dilahirkan. Bagi mereka yang merindukan anak keturunan yang hingga saat ini Engkau belum memberikannya, kami dalam kerendahan hati kami
Dengan iman kami yang tertuju kepadamu, kami mohon berkenanlah untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan untuk memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Karena itu kami mohon Tuhan, berikan kami semuanya kekuatan, kesehatan, serta sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Tapi juga hikmat, agar kami arif dan bijaksana. Tuhan, berkenanlah mendengarkan seru doa dan syukur kami, sebab doa ini semuanya kami bawa kepadamu hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan ucapan syukur dan persembahan kita kepada Tuhan. Namun demikian, dengarlah nas Alkitab yang mendasari persembahan kita hari ini, terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, persembahan Bapak Ibu bisa berikan melalui rekening gereja pada Bank Mandiri atas nama GPIB Jemaat Tiberia Sidoarjo dengan nomor rekening 14106511943, atau dikumpulkan terlebih dahulu dan diserahkan setelah situasi membaik. Mari jemaat kita nyanyikan Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, serta urapi kasih Tuhan, agar mengelola dan menggunakan kami sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Ibadah liturgis akan usai, tetapi ibadah aktual terus berlanjut. Sebab itu, sebelum meninggalkan ruang doa ini, ingatlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berdasarkan firman Tuhan ini, kembalilah dalam kehidupan setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.